Halo anak-anak, selamat datang di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Baik, sebelumnya kalian harus mengingat beberapa hal. Yang pertama adalah konsep perkalian itu sendiri. Apa sih konsep perkaliannya? Nah, misalkan di sini Bapak mempunyai A dikali B. Maka A dikali B itu bermakna B ditambah B ditambah B ditambah B lagi sebanyak A suku. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, bilangan pertama disebut sebagai pengali. Di contoh ini berarti A adalah pengali. Sedangkan bilangan kedua disebut bilangan yang dikalikan. Berarti di contoh ini adalah B sebagai bilangan yang dikalikan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 3 dikali 2. 3 dikali 2 artinya 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ditambah sebanyak 3 kali atau 3 suku. Sehingga menghasilkan 6. Contoh yang kedua, misalkan ada 3 dikali negatif 2, maka maknanya adalah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Jadi negatif 2-nya ditambahkan sebanyak 3 kali atau 3 suku. Sehingga menghasilkan negatif 6. Pintar. Baik, nah kita intermezzo dulu ya. Jika pada aturan meminum obat tertulis 3 kali 1, artinya 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 3. Jadi obat yang diminum itu ada 3. Obat diminum 3 kali sehari, yakni 1 obat di pagi hari, 1 obat di siang hari, dan 1 obat di malam hari. Jadi masing-masing jedanya 8 jam dari obat sebelumnya. Bukan diminum 3 obat dalam sekali minum, walaupun hasil akhirnya sama, yaitu 3 obat. Jangan sampai salah ya, 3 kali 1 itu artinya 1 obat ditambah lagi 1 obat ditambah lagi 1 obat, bukan langsung 3 obat diminum sekaligus. Nah, seperti yang kita ketahui, 3 dikali 1 sama dengan 3, dan 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 1 maknanya 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 1 ditambahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu 3. Dan 1 dikali 3 artinya 3-nya sebanyak 1 kali. Nah, walaupun letak bilangannya ditukar dan memiliki makna yang berbeda, namun hasil perkaliannya tetap sama, yaitu 3 di kasus ini ya, di soal ini. Maka perkalian disebut bersifat komutatif. Sifat komutatif itu maksudnya apa? Jadi apabila bilangannya dalam operasi itu ditukar letaknya, maka hasilnya tetap sama. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, bagaimana cara mengalihkan negatif 3 dikali 2? Kalau 3 dikali 2 tadi kan 2-nya ditambah sebanyak 3 kali. Nah, kalau negatif 3 dikali 2, 2-nya ditambahkan seberapa banyak? Untuk menjawab itu, perhatikan. Untuk menentukan hasil dari negatif 3 dikali 2, kita akan menggunakan pola bilangan dari perkalian yang sudah kita ketahui hasilnya. Di sini kita akan menggunakan 3 dikali 2 yang hasilnya adalah 6. Bagaimana polanya? Nah, jadi kita kurangkan 1 pengalinya sehingga diperoleh 2. Dari 3 berkurang 1 pengalinya menjadi 2. Seperti yang kita ketahui, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kalau kita lihat hasil kalinya berkurang 2. Sekarang kita lanjutkan polanya. Nah, selanjutnya pengalinya berkurang 1 lagi, dari 2 menjadi 1. Kita juga bisa lihat 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Hasil perkaliannya berkurang 2 lagi, menjadi 2. Dari 4 menjadi 2. Nah, kita lanjutkan polanya. Kita kurangkan 1 lagi pengalinya, dari 1 menjadi 0.
maka 0 dikali 2 adalah hasilnya 0. Seperti yang kita lihat, hasil perkaliannya berkurang 2 lagi. Dari 2 menjadi 0. Nah, kemudian bagaimana jika kita kurangkan 1 lagi, pengalinya menjadi negatif 1 dikali 2. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Kita bisa lihat dari pola hasil perkalian yang kita hitung tadi, masing-masing pola, masing-masing hasil perkalian ini berkurang 2. Maka negatif 1 dikali 2 hasilnya juga kita kurangkan 2 hasil perkaliannya dari perkalian sebelumnya. Jadi 0 dikurang 2 kita peroleh negatif 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Maka kalau bilangan pengalinya kita kurang 1 lagi menjadi negatif 2, maka hasil kalinya akan berkurang 2 juga. Dari negatif 2 menjadi negatif 4. Nah, yang terakhir, kita kurangkan 1 lagi pengalinya dari negatif 2 menjadi negatif 3, maka hasil kalinya juga berkurang 2 lagi, yakni menjadi negatif 6. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Hasil dari negatif 3 dikali 2 yaitu negatif 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara menentukan hasil dari negatif 3 dikali negatif 2? Untuk menentukan hasil dari negatif 3 dikali negatif 2, kita akan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan pola bilangan dengan perkalian dari hasil yang sudah diketahui hasilnya. Nah, di sini kita akan gunakan 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Seperti yang kita ketahui, 3 dikali negatif 2 kan hasilnya negatif 6. Diperoleh dari mana? Ingat, perkalian tadi kan penjumlahan berulang, berarti negatif 2, 3 dikali negatif 2 artinya negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah lagi negatif 2, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Nah, seperti yang sebelumnya, kita akan mengkurangkan 1 bilangan pengalinya di sini dari 3 menjadi 2. Kemudian kita lihat hasil kalinya dari negatif 6 menjadi negatif 4. Ingat, 2 dikali negatif 2 itu artinya negatif 2 ditambah negatif 2, yaitu negatif 4 hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini hasil kalinya bertambah 2. Kemudian selanjutnya kita kurangkan 1 lagi, bilangan pengalinya menjadi 1. 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita bisa lihat lagi hasil kalinya bertambah 2. Dari negatif 4 menjadi negatif 2. Selanjutnya kita kurangkan 1 lagi pengalinya menjadi 0. 0 dikali negatif 2 hasilnya adalah 0. Kalau kita lihat pola hasilnya negatif 2 ke 0 berarti bertambah 2. Masih sama seperti tadi ya, konstan. Bertambah 2 terus. Nah, sekarang kita kurangkan lagi bilangan pengalinya menjadi negatif 1 dikali negatif 2. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Kita tinggal lihat pola hasil perkalian yang tadi. Yang tadi kan selalu bertambah 2. Maka yang hasil perkalian ini kita tambahkan 2 dari hasil perkalian sebelumnya. 0 ditambah 2 yaitu 2. Nah, maka untuk pola selanjutnya, bilangan pengalinya kita kurang 1 lagi menjadi negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah 4 diperoleh dari bertambah 2 dari hasil perkalian sebelumnya. Sehingga negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah 6, sesuai pola yang tadi hasil perkaliannya selalu bertambah 2. Jadi, negatif 3 dikali negatif 2 adalah 6. Nah, sekarang perhatikanlah perkalian dan hasil perkalian yang sudah kita bahas tadi.
Ada 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian ada negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya 6. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Dan negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Nah, coba sekarang kita perhatikan tanda bilangannya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Untuk perkalian yang pertama, ini 3 adalah bilangan positif, 2 juga bilangan positif, menghasilkan 6 yang bilangan positif. Sedangkan negatif 3 bilangan negatif, negatif 2 bilangan negatif, menghasilkan 6 yang bilangan positif. Kemudian untuk yang ketiga, di sini 3 bilangan positif, negatif 2 bilangan negatif, menghasilkan negatif 6 yang bilangan negatif. Yang terakhir, negatif 3 di sini adalah bilangan negatif, dikali 2 di mana ia adalah bilangan positif, menghasilkan negatif 6 yang bernilai negatif. Nah, coba kalian perhatikan kesamaannya. Di sini bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Tandanya sama, hasilnya positif. Di sini kita lihat bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif juga. Tandanya sama, hasilnya positif. Sedangkan di sini bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Yang terakhir, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, untuk menyederhanakan dan mengingat konsep tadi, kalian bisa lihat diagram berikut. Di sini ada diagram perkalian. Apabila bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif juga. Apabila bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif juga. Apabila bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Apabila bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif juga. Nah, jadi untuk mengingatnya seperti ini. Apabila yang dikalikan tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Apabila tandanya berbeda, negatif dikali positif atau positif dikali negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Baik, sekian penjelasan materi mengenai perkalian bilangan bulat. Seperti biasa, jika ada yang masih belum dipahami, silahkan kalian putar kembali videonya dan dipahami dengan seksama. Terima kasih, semoga bermanfaat.